Shalom jemaat Tuhan. Biar lebih semangat saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita pagi ini memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Hey. 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 Puji Tuhan, sama-sama katakan. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib, ajaib perbuatanmu. Hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Haleluya Tuhan. Katakan sama-sama. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu, hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Sorakan sama-sama, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi Raja. Puji Tuhan. Katakan gunung tunduk. Gunung tunduk mendengar suaramu. Samudra bergelora. Kala bangsa sujud di kakimu. Semua lidah akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi Raja. Amin. Mari kita lebih semangat memuji Tuhan, saudara. Silakan bergerak di tempat masing-masing. Yes. Puji Tuhan. Yes. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu, hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi Raja. Sekali lagi, ku bernyanyi bagi Amin. Tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi puji Tuhan. Bernyanyi bagi Engkau yang Amin. Tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki. Apa? Pujian bagi Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita tak bersuka cita Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Amin. Amin. Yes. Sungguh tiada taranya Tuhan. Sama-sama katakan. Tiada taranya. Amin. Tiada bandingannya. Apa? Kebaikanmu Bapa di hidup. Mengubah segalanya Tuhan. Amin. Mengubah segalanya. Yes. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Tak tergantikan. Sorakan sama-sama. Nyanyi. Amin.
tergantikan. Yang siap memuji Tuhan katakan ku nyanyikan. Kamu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Kebaikanmu tak pernah berakhir Tuhan. Katakan sama-sama, tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima, tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Engkau baik Tuhan. Kau baik, sangat baik. Angkat tanganmu, katakan Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu, yes, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sekarang kita akan diberkati oleh dance. Mari kita menyaksikan. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk. Semua bertepuk tangan. Hey! Come on! Tak pernah ku
semangat? Amin. Bisa sama-sama bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan sekali lagi? Amin. Oke. Anak-anak youth sudah dance dan saya percaya buat setiap kita juga menari buat Tuhan itu sebuah hal yang luar biasa. Amin. Oke, siap Bapak Ibu? Siapa yang memesona Anda pagi hari ini? Siapa namanya? Siapa yang setuju Yesus? Katakan Yesus. Yesus kau mempesona. Yang sama-sama siap katakan, sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu Perbuatanmu hapuskan raguku. Kau Buktikan kasih-Mu mati bagiku. Hapuskan dosaku. sekali lagi mari katakan, sama-sama bisa pujian ini ya. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Mati bagiku. mati bagiku. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan Hidupku semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Shalom-la-la-la. Mari gerakan tubuhmu, angkat tanganmu. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu Mati bagiku. mati bagiku. Hapuskan dosaku. Bisa sekali lagi dengan keras. Sungguh kau mempesonaku. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu Mati bagiku. Jemaat Hapuskan edisi siap. dosaku. Kami semangat. Kau ubahkan Hidupku semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kau kehidupan. ubahkan. Kau
Siapa yang percaya Tuhan ada di tempat ini? Siapa yang sudah berkeringat? Belum. Kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Dan saya percaya setiap pagi hari ini kita mau beri yang terbaik juga buat Tuhan melalui setiap penyembahan kita. Bapak Ibu, Anda tahu penyembahan yang terbaik bukan karena sebuah musik yang bagus. Penyembahan yang terbaik bukan sebuah karena lagu yang bagus ditulis. Tapi penyembahan yang terbaik ketika itu keluar simple dari dalam hatimu. Karena kau mengerti setiap apa yang kau katakan. Karena kau mengerti setiap apa yang keluar dari mulutmu. Amin. So biar pagi hari ini pujian itu ngalir dari hati. Biar pagi hari ini setiap penyembahan itu keluar dari hidupmu masing-masing. Engkau Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, benar diriku datang. Mari bawa setiap hidup kita. Wahai, let's go church, give me the best of your life. Tadi pujian itu biar keluar dari hatimu, katakan na 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 na. Yes. Dekat padamu itu rinduku. Karena setiap kataku yang keluar membuatmu terpesona. Setiap kata Kau menantikan Tuhan, menunggu. dan tak kusangka kau ada. Ku temukan Satu kasih yang abadi, dan diriku datang. Ku mau
wajahmu. Biar dikuat dari hatimu. Oh, jadi sebuah pengakuanmu bagi hari ini. Hadirmu Tuhan, kami bawa sembahku. Mari jangan lihat kanan kirimu. Biar pagi hari ini engkau dengan Tuhan katakan, memandang wajahmu Tuhan. Yes. Kami sudah menangkap pagi hari ini. Sebab itu kerinduan setiap kami Tuhan.
Let's worship Lord. Biar ini jadi anthem of my life. Penyembahan buat hidup kami, penyembahan dalam hidup kami. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Never gonna stop me, never gonna stop me, Lord. It's just a worship, just a worship, karena itu kami katakan, tinggikan dirimu, yes, mengatasi kebesaranmu, mengatasi bumi. Yes.
sendiri tak tahu. Tapi kau yang sanggup menanganinya. Karena kau ajaib, sungguh luar biasa. Karena kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. So, biar pagi hari menjadi sebuah ibadah yang lengkap buat setiap kita. Mari kita mau angkat roti kita, tubuh Tuhan, pagi hari ini. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Inilah tubuh Tuhan. Angkat lebih tinggi daripada kepalamu. Sebagai sebuah pengakuan buat setiap kita. Tanpa Tuhan aku tidak mampu. Dan hanya Tuhan yang menyanggupkan setiap kami makan dengan percaya. Ini adalah darah Tuhan. Dari setiap tetesnya engkau beroleh pengampunan. Dari setiap tetesnya masa depanmu jadi indah. Dari setiap tetesnya dia menjamin kehidupanmu di dalam Tuhan mengalami kesempurnaan. Minum dengan percaya. Syukur. Syukur, yes. Naikkan ucapan syukur. Sebab engkau baik Tuhan. Segala malam. Yes. Kau yang menuntun hidup kami Tuhan. Kau yang menuntun hidup kami. Kau yang tahu sampai dasar kedalaman hidup kami. Yang terbaik kau berikan. Yang terbaik. Tak ada alasan untuk ku tidak mengucap syukur. Tak ada alasan kau selalu Tuhan. Tak ada alasan. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. So biar pagi hari senangkan hati. Senangkan hatinya. Kau terlalu baik, sangat baik, sangat baik, sampai hari ini. Semua keajaiban nyata di dalam kami. Sempurna. Mari bisa katakan sama-sama sempurna. Mari sama-sama bisa katakan sempurna. 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 Penyertaanmu sempurna. Kuasa dalam hidup kami sempurna. Bahkan kehidupan kami akan mengalami hal-hal yang ajaib, yang sempurna. Karena Engkau di dalam kami. Dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Amin. Dan pagi hari ini kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukur dan berdoa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk mungkin manggilnya Ko Johan kali ya. Ko Johan dan seluruh hamba Tuhan di tempat ini. Satu kehormatan saya boleh ada di tempat ini dan saya yakin dan percaya bukan karena kuat dan gagah kita kalau kita boleh ada di tempat ini dan kita boleh bertemu. Semua karena anugerah Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jeremia Reinhardt, dipanggilnya Jerry. Saya melayani di GPIA juga Bapak Ibu, di GPIA Keluarga Allah. Jadi saya membantu orang tua saya di GPIA Keluarga Allah di Modern Land Tangerang. Jadi kalau lagi ke Tangerang boleh mampir-mampir, kita ketemu satu saudara lagi di sini. Dan hari ini saya datang dengan istri saya, Melisa, dan saya percaya bahwa sekali lagi, tadi pujian sudah dinaikkan, kita boleh sama-sama mengucap syukur, kita boleh sama-sama menyembah. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk tim pemuji, untuk dance, dan semua yang boleh melayani hari ini. Mereka bayar harga pastinya untuk latihan dan semuanya kita boleh dilayani dengan sungguh luar biasa. Dan kembali kita mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya hari ini gak berkhotbah, saya selalu suka kata ini, kita mau sama-sama belajar. Siapa yang siap belajar? Boleh apa nih? Toel kiri kanannya, kalau yang cowok mungkin katakan apa? Kamu ganteng hari ini, yang wanita mungkin kamu cantik, kamu luar biasa hari ini. Haleluya, haleluya. Yuk sama-sama kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tanpa disadari ya, kita sudah ada di penghujung, kurang lebih ya, penghujung tahun 2022. Dan kurang lebih 1 bulan lagi lah kita akan memasuki tahun 2023. Banyak prediksi, sampai presiden kita pun mengatakan kondisi dunia ya, bukan kondisi Indonesia saja, di tahun 2023 ini gelap. Mau orang-orang banyak memprediksi bahwa akan terjadi resesi ekonomi dan kebetulan kita Indonesia memasuki tahun politik. Nah, bagaimana sikap kita? Saya yakin dan percaya gini loh, rencana Tuhan di Alkitab, karena Alkitablah pegangan kita, dasar hidup kita, pelita bagi jalan kita. Rencana Tuhan selalu besar kok. Berkat Tuhan selalu besar kok. Tapi boleh bertanya gak? Saya boleh bertanya gini. Bagaimana kehidupan kekristenan kita? Kita boleh nyanyi dengan luar biasa. Kita boleh melayani dengan luar biasa. Tapi saya selalu katakan gini loh, pertandingan iman kita bukan hanya terbatas dengan tembok gereja ini. Justru saat kita melangkah keluar dari gereja ini, masih bisa gak sesemangat kita di gereja? Masih bisa gak kita mempertahankan iman kita saat kita berdagang, saat kita mungkin di sekolah, di keluarga kita. Saya dari kecil ada dalam keluarga Kristen. Kebetulan dari opa saya udah pendeta. Mama papa saya pendeta, koko saya pendeta. Kayak udah apa ya, Kristen banget lah. Kalau orang Jakarta tuh ngomong Kristen banget gitu. Tapi apakah akan mencerminkan kehidupan saya kalau keluarga saya Kristen? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar gini loh. Coba yuk renungkan kembali kehidupan kekristenan kita. Maaf, apakah hanya sebatas rutinitas saja yang kita jalani? Atau kegiatan agamawi saja yang kita jalani? Atau kita sudah benar-benar melekat dengan Tuhan? Tadi Ko Johan mengatakan bahwa satu pujian, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Apakah kita sudah selalu mengejar kehadiran Tuhan? Atau kita hanya cari apa yang Tuhan bisa buat dengan tangannya. Berkat, kesembuhan, kita kebanyakan cari apa yang Tuhan bisa buat dengan tangannya. Tapi lupa kita akan cari hati Tuhan untuk hidup kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Ada satu tema, ada satu judul tema ya. Hari ini saya mau bahas tentang selaras. Selaras. Boleh sama-sama katakan 1, 2, 3. Selaras. Sekali lagi. Selaras. Yuk sama-sama kita buka dalam Matius pasal 19.
Matius 19 kita akan baca dari ayat yang ke-16 sampai ke-26. Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan ayat yang genap, nanti Bapak Ibu kita bergantian membacakan ayat yang ganjil. Ada tema orang muda yang kaya, ayat yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak Ibu silakan. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Bapak Ibu, yuk kita mau bahas ayat ini satu demi satu. Dimulai dari ayat yang ke-16. Ada orang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kalau beberapa tafsiran saya baca seperti ini Bapak Ibu. Orang ini bukan orang yang tidak mengenal Yesus. Orang muda ini justru orang yang menghormati Yesus. Salah satu indikatornya apa? Dia mengatakannya guru. Dia menghormati Yesus sebagai gurunya. Berarti dia tahu siapa Yesus, dia tahu apa yang Yesus bisa buat. Nah, di ayat yang ke-16 dikatakan sekali lagi, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi sekali lagi orang ini bukan orang awam, bukan orang yang tidak menghormati Yesus. Orang yang ada atau orang yang tahu Yesus siapa. Kenal Yesus. Lalu di ayat yang ke-17 Yesus cuma menjawab seperti ini. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya Yesus mengatakan ayo turuti segala perintah Allah. Nah, lalu orang muda ini di ayat yang ke-18 mengatakan gini, perintah yang mana ya? Gitu. Nah, lalu dari ayat 18 dan 19 dikatakan seperti perintah di Taurat, ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 19, hormatilah ayah dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gak ada yang aneh nih sampai ayat yang 19 menurut saya. Dia kenal Yesus, dia tanya kepada Yesus, lalu Yesus menjawab, turuti aja segala perintah Allah. Nah, ayat yang ke-20 nih Bapak Ibu. Ini buat saya luar biasa gitu loh. Dikatakan gini loh, kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturuti. Wow, apalagi yang masih kurang? Kalau saya boleh analogikan dalam hidup saya seperti ini loh. Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari mungkin seperti ini. Tuhan, saya sudah melayani kok. Saya sudah berdoa kok. Saya sudah memberikan persembahan deh. Apalagi yang masih kurang Tuhan? Nah, di sini letak ketidakselarasan antara orang muda yang kaya ini dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, di ayat yang ke-21 katanya gini loh. Tuhan mengatakan gini, Yesus mengatakan bahwa jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini yang Tuhan mau untuk orang muda yang kaya itu. Lalu ayat ke-22, responnya seperti ini Bapak Ibu.
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, responnya apa? Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia melakukan loh. Dia melakukan perintah Tuhan loh. Yang menurut dia itu sudah benar. Tapi yang Tuhan mau apa? Jual deh hartamu, ikut aku yuk. Responnya apa? Sorry Tuhan, saya enggak deh, lebih baik saya pergi. Bapak Ibu saudara saya dalam Tuhan, saya merenung gini loh. Seberapa banyak sih dalam kehidupan kita seperti orang muda yang kaya. Yang tadi saya katakan, Tuhan saya udah melayani kok, kurang apa deh. Saya udah kasih persembahan, sudah berdoa, sudah saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Lalu kadang-kadang kita berkata gini, mana janji Tuhan? Mana penyertaan Tuhan? Kok hidup saya gini-gini aja sih? Mungkin penyakit saya kok gak disembuhkan sih? Bisnis saya kok seperti ini saja sih? Nah, hari ini kita mau belajar gini loh. Bapak Ibu, kalau kita mau selaras dengan Tuhan, yuk ikutin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, boleh sehat, boleh bernafas, ini semua karena Tuhan kok. Harta kita, kedudukan kita gak bisa menjamin seberapa banyak atau seberapa kuat untuk kita hidup. Apa sih arti kata selaras Bapak Ibu? Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan loh, kesamaan atau apa ya, sama gitu ya, selaras itu sama. Maka dari itu gini loh, coba kita renungkan. Sesuatu yang tidak selaras pasti gak bisa dinikmati. Contoh, pemusik main di kunci C misalnya. Keyboardnya kunci C, bassnya kunci D, gitarnya kunci E. Kita dengernya kayak apa ya Bapak Ibu? Tidak selaras. Mungkin kunci C, pemusik yang nyanyi di kunci A, jauhnya kemana-mana. Gak selaras, gak bisa dinikmati. Apalagi kunci yang gak selaras, gak sama, gak bakal bisa membuka sebuah pintu. Kalau saya pakai analogi gini loh, kalau kita gak selaras dengan kehendak Tuhan, kita gak akan pernah bisa membuka pintu yang Tuhan sudah sediakan. Mau pintu berkat kek, mau pintu hikmat kek, apapun itu kalau kita gak selaras sama Tuhan, gak bakal bisa. Maka dari itu kebanyakan kita, udahlah saya capek melayani, udahlah gak usah gereja-gerejaan, cepat tersinggung. Karena yang kita kejar itu bukan hati Tuhan, bukan kehendak Tuhan, bukan hadirat Tuhan. Tapi apa yang Tuhan bisa lakukan dengan tangannya. Saya ke gereja supaya saya sembuh, amin. Tapi bukan itu tujuan yang kita kejar. Tujuannya ayo nyenengin hati Tuhan, dekat sama Tuhan. Yohanes 15 katakan kita harus melekat seperti pokok anggur dengan rantingnya. Karena kalau kita nggak melekat dengan pokok anggur, kita nggak bisa apa-apa. Siapa kita? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Tuhan? Yuk hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Jangan seperti orang muda yang kaya ini. Bapak Ibu mungkin bisa hebat di mimbar, bisa hebat di gereja. Tapi sekali lagi saya mau katakan pertandingan iman kita saat kita melangkah keluar dari gereja ini. Mau tetap jujur gak dalam berdagang? Mau tetap nolongin orang gak meskipun dia nyakitin hati kita? Mau tetap memberkati gak meskipun kita gak kenal orang itu? Jangan kayak orang muda yang kaya, saya sudah lakukan semua perintah Tuhan. Tapi Tuhan cuma minta satu, jual. Apa yang dilakukan? Dia meninggalkan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan minta sesuatu dalam hidupmu, mau gak kasih buat Tuhan? Dan kadang-kadang yang Tuhan minta itu yang menurut kita paling berharga loh. Yang kita gak mau lepas. Kalau kita menyadari gini loh, kalau kita menyadari sekali lagi ini semua punya Tuhan. Kalau Tuhan mau minta boleh gak? Boleh lah, orang kita cuma dikasih menikmati kok, dikasih mengelola berkat kita. Hidup kita aja punya Tuhan kok. Kalau Tuhan mau minta hidup kita mau kasih gak? Saya gak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Kalau kita gak punya pengertian atau kita gak deket sama Tuhan, ke depan nih dunia akan semakin gak ngerti ya, keadaannya gak akan semakin baik kok. Yang kuliah mungkin, yang kerja, yang dimanapun segala aspek, ke depannya akan semakin sulit.
Tapi saya yakin dan percaya kalau kita selaras dengan kehendak Tuhan, apapun yang terjadi di depan kita, kita punya Tuhan yang besar. Saya selalu katakan gini Bapak Ibu, saya nggak tahu masa depan. 5 menit lagi, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 1 menit. Saya tidak tahu masa depan kita. Tapi saya yang tahu siapa yang pegang kendali atas masa depan kita. Dan pastikan itu Yesus yang memegang kendali masa depan hidupmu. Bukan hartamu, bukan kedudukanmu, bukan networkingmu. Tapi Yesus yang memegang hidupmu. Saya nggak tahu beban apa yang akan Bapak Ibu hadapi di masa depan. Tapi pastikan bersama dengan Yesus engkau menghadapi beban hidupmu. Duh, kalau orang Jakarta bilang gini loh, bisa gila kita kalau ngadepin sendiri, gak kuat. Berapa banyak sekarang orang yang seperti hidupnya udah gak ada artinya. Mereka bunuh diri, mereka tinggalkan semuanya. Kalau memang uang itu menjadi pegangan hidup kita, kenapa banyak artis-artis yang terkadang bunuh diri? Kalau Bapak Ibu tahu mungkin angkatan saya Robin Williams, seorang komedian, dia ngatakan gini loh, saya bisa menyenangkan orang, tetapi sesungguhnya di dalam hidup saya kosong. Akhirnya dia mati bunuh diri. Seorang komedian, seorang artis yang terkenal, yang kaya, yang punya segalanya, ditemukan bunuh diri. Jadi sekali lagi, kalau kita nggak mau selaras dengan kehendak Tuhan, kalau kita nggak mau sama, atau gitu loh, nggak mau satu frekuensi dengan Tuhan, gak heran kalau hidup kita tuh stuck. Gak heran kalau hidup kita tuh cepat tersinggung. Gak heran kalau kita belum melihat betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita. Yuk hari ini jangan sebatas kegiatan agamawimu saja kau menjalankan kekristenanmu. Apa sih kegiatan agamawi yang tadi saya bilang? Ke gereja sih, rajin melayani sih, wah kalau doa hebat sih. Tapi di luar ngegosip ya jalan terus. Tidak ada firman yang hidup di dalam hidup kita. Yang kita jalanin, gue Kristen, oke gue tahu gue minggu harus ke gereja, gue harus kasih persembahan. Yang kita jalani itu hanya sebatas rutinitas dan kegiatan. Tapi kita gak mau cari hadirat Tuhan. Kita gak mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Aduh Bapak Ibu, saya amini kata-kata Coach Johan. Saat kita mencari hadirat Tuhan, mengejar hadirat Tuhan. Aduh, gak bisa ngomongin tuh rasanya damai. Masalah akan tetap ada kok. Saya selalu punya prinsip gini loh. Ikut Tuhan itu bukan berarti semua masalah hilang. Ya enggak, malah tambah banyak masalah. Kenapa? Orang bener tuh susah. Mau bener aja itu susah. Tapi saat kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, wow. Kau akan lihat betapa besar penyertaan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. 3 orang yang membela atau mempertahankan iman. Lihat, mempertahankan kebenaran. Apa yang dia terima? Dia harus masuk dalam dapur api. Betul ya? Daniel 3, 17-18. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Logika manusia kita, logika awam gitu. Loh, oke, Tuhan harusnya tolong dong. Dia gak harus masuk dalam dapur api dong. Betul gak? Itu logika kita. Katanya kalau ikut Tuhan, semua akan dihindarkan dari masalah. Kita harus lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Tapi apa kejadiannya? Dia tetap masuk dalam dapur api tidak? Tetap masuk dalam dapur api. Tapi lihat apa yang dikatakan. Boleh deh kita baca dulu yuk. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ini powerful sekali Bapak Ibu buat saya dan semoga menjadi berkat bagi kita. Boleh kita baca bersama 2-3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saya cuma mau ngomong gini loh Bapak Ibu, saya boleh tarik analogi gini loh. Sampai pun Tuhan tidak menyembuhkan penyakit saya, sampai pun Tuhan mungkin tidak memberkati saya akan tetap menyembah Tuhan. Ini loh, kalau kita udah selaras sama Tuhan, kita tahu siapa yang pegang masa depan kita, apapun yang ada di depan kita, kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu yang terbaik buat kita. Dan akhirnya mereka tetap masuk kok dalam dapur api. Mereka tetap masuk.
Tapi apa yang terjadi? Orang aja yang mau ngelihat, mau ngambil tuh mati. Mereka dari ujung rambut sampai telapak kaki gak ada sedikit gosong. Wow. Itu loh Bapak Ibu, kalau mau selaras, mau sama, ikut kehendak Tuhan, kita ngadepin masalah. Pasti kita ngadepin masalah yang mungkin cukup berat, tembok yang besar yang depan kita. Tapi akan kita lihat apa? Wow, penyertaan Tuhan itu luar biasa buat kita. Berkat Tuhan itu luar biasa buat kita. Tapi kita harus melalui proses hidup dulu untuk apa? Untuk Tuhan remukkan ego kita, remukkan apa kedagingan kita. Akhirnya nanti waktu kita menerima berkat Tuhan, kita selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan kita lagi yang membanggakan diri kita. Tapi kita akan melihat bahwa wow, Tuhan yang besar itu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau mau renungkan kembali, kurang apa sih yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita? Dia kasih yang terbaik, itu nyawanya untuk kita. Sehingga kita boleh kembali ke tempat kita yang semula. Dan gambar diri kita dipulihkan oleh Tuhan. Kurang apa gitu loh. Kalau dia sudah memberikan semuanya untuk kita. Kenapa kok kita gak mau samain sih? Orang kita juga punya dia kok. Kita terlalu terkadang, mohon maaf, kita terlalu egois dengan apa yang kita mau untuk hidup kita. Tuhan menurut saya ini yang terbaik. Kita tulis wishlist kita. Kita tulis apapun yang kita mau. Kadang-kadang itu cuma nih, tolong approve dong. Apa yang saya mau, tujuan saya ini. Gak salah untuk kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi yuk selaraskan kehendakmu, apapun yang kau inginkan dengan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Bagaimana caranya? So simple. Yang tadi Ko Juan juga katakan, kejar hadirat Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kita aja suami istri, Bapak Ibu mungkin yang sudah menikah, saya baru menikah kebetulan baru 1 tahun, mungkin Bapak Ibu yang sudah menikah lama, suami ngasih kode apa juga udah pasti ngerti kok. Karena apa? Kita sering komunikasi. Kalau kita sering komunikasi dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, gak usah kita lagi minta tanda-tanda, kita ngerti kok isi hati Tuhan untuk hidup kita. Nah pertanyaannya sekarang gini, kita mau ikutin kehendak kita pribadi atau kita mau menyelaraskan ini semua kepada dalam kehendak Tuhan? Itu pertanyaan. Karena gak mudah loh Bapak Ibu untuk mengalahkan ego kita. Gak mudah loh untuk mengalahkan apa yang kita mau dan tiba-tiba kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Sama seperti orang muda yang kaya tadi yang kita baca. Akhirnya dia memilih pergi. Ini saya berandai-andai Bapak Ibu, saya berandai-andai gak ada di Alkitab ya. Saya berandai-andai, oke deh kita ngomong anak muda yang kayak ini, dia jual semua hartanya. Percaya gak Tuhan berkati lagi? Saya percaya banget. Sampai pun Tuhan gak berkati lagi, itu urusan Tuhan kok bukan urusan saya. Tapi saya percayanya apa? Saat Tuhan yang minta, kita kasih apa yang Tuhan mau. Dia yang pegang kendali atas masa depan hidup kita. Jadi jangan takut yuk. Dan terutama punya perspektif atau sikap hati saat kita melayani Tuhan, saat kita datang ke gereja ini, saat kita memberi, saat kita lakukan apapun untuk Tuhan di luar gereja ini pun, yuk cari hati Tuhan. Jangan kayak gini loh Bapak Ibu. Oke, saya percaya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu memberi, Tuhan pasti memberkati. Oh amin kok. Tapi hati kita saat memberi itu bukan berharap berkatnya. Saat kita memberi itu apa? Mengucap syukur bahwa betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bukan takut gak diberkati, bukan takut gak disembuhin. Tapi apapun nanti yang kita lakukan untuk Tuhan, itu rasa ucapan syukur kita. Dan rasa kita, Tuhan saya butuh Tuhan, saya harus dekat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan saya gak bisa apapun. Bukan berarti sikap hati yang seperti ini loh. Oh kalau saya gak melayani, wah saya gak diberkati nih nanti ini. Takut. Gak, jangan seperti itu. Wah kalau saya nggak ngelayani, nanti terjadi apa-apa di depan saya. Jangan punya rasa takut untuk melayani Tuhan. Tapi dasari dengan ucapan syukurmu. Karena kamu tahu, aku lakukan ini untuk aku dekat dengan Tuhan. Aku mau terus selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Untuk aku mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Sebagai analogi gini Bapak Ibu. Dulu papa saya, sekarang koko saya melayani di Pulau Bangka, di GPIA di Pulau Bangka. Waktu saya kecil, waktu papa saya masih ada di sana, saya suka ikut
pelayanan ke rumah jemaat-jemaat. Desa banget lah, karena di Bangkanya itu dari kota kita harus 125 kilo lagi ke selatan. Jadi agak di desa banget gitu. Ada satu hal yang lucu dulu saya lihat gini. Kulkas ya. Bapak Ibu kalau buka kulkas isinya apa deh? Daging, buah, betul ya? Kalau dulu sekitar tahun 90-an deh. Yang saya buka kulkas isinya apa? Sepatu. Kita bisa ketawa ya. Kok diisi sepatu? Ternyata gini. Orang-orang di sana dulu kalau di Bangka itu kan lada harganya tinggi, timah harganya tinggi. Mereka punya uang. Mereka nggak tahu uang ini harus dibelikan apa dan bagaimana. Di sana itu listrik susah, dulu belum masuk listrik kayak sekarang. Akhirnya mereka beli kulkas untuk masukin sepatu. Bapak Ibu, selaras gak? Enggak. Saya cuma mau katakan gini loh. Kalau Tuhan punya satu rencana yang indah dalam hidup kita. Dia punya tujuan dalam hidup kita. Seperti kulkas itu. Sama hidup kita. Kalau kita nggak isi dengan tujuan Tuhan, sama kayak kita isi kulkas dengan sepatu. Nggak akan pernah selaras. Nggak akan pernah sampai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya cuma percaya gitu, kita diciptakan dengan satu tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita nggak usah mengerjakan semuanya dalam hidup kita. Ada satu tujuan khusus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Korintus mengatakan, Rasul Paulus pernah mengatakan, kita punya karunia yang berbeda-beda. Ada karunia mengajar, ada karunia untuk menyatakan bahasa roh, ada karunia untuk berbahasa roh. Kita punya karunia yang berbeda, tapi kita punya satu kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mata gak bisa mengatakan saya lebih penting dibanding kaki, kaki gak bisa mengatakan saya lebih penting dibanding tangan. Yuk, pakai hidup kita agar kita selaras dengan Tuhan. Saya yakin gini loh Bapak Ibu, sekali lagi ya, saat hidup kita sudah selaras bukan berarti hidup makin enteng, gak ada masalah, enggak. Buat saya masalah akan selalu ada. Selama kita hidup masalah akan selalu ada. Tapi nikmatin yuk masalah itu bersama dengan Tuhan. Saya waktu awal pernikahan mungkin Bapak Ibu juga ngalamin yang sudah menikah ya. Stres Bapak Ibu. Aduh dulu mungkin kita masih hidup sendiri kan ya. Sekarang udah harus mikirin keluarga, udah harus mikirin masa depan keluarga dan lain-lain. Kadang-kadang saya sampai gak bisa tidur, kadang-kadang sampai saya tipenya sampai ngomong sama otak saya sendiri gini loh. Tolong dong otak berhenti untuk berpikir, saya capek, saya mau tidur. Itu awal-awal saya menikah. Tapi Tuhan tegur saya gini, ada satu hamba Tuhan yang menegur saya gini. Kamu gila ya sampai dikatakan gitu ya Bapak Ibu. Kok kamu jadi Tuhan atas diri kamu? Kok kamu jadi Tuhan kecil, dia ngomong. Kok kamu jadi Tuhan kecil sih atas diri kamu? Kamu gak percaya sama Tuhan? Wah, saya merasa tertampar di situ. Iya Tuhan, saya ampun ya Tuhan. Kok saya mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, malah saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Seberapa banyak sih kita masih ngandelin kekuatan kita? Seberapa banyak sih kita masih berpikir bahwa rencana kita tuh yang terbaik, bukan rencana Tuhan. Kalau kita gak punya hati ini, gak sanksi loh, gak salah kalau nanti di 2023 kita akan lebih lemah. Kita mungkin bisa meninggalkan Tuhan kalau kita gak mau selaras dengan Tuhan. Bapak Ibu saya cuma mau kasih pesan gini loh. Sekali lagi ya, pertandingan iman kita bukan di dalam gereja ini loh. Pertandingan iman kita sesungguhnya nanti setelah kita keluar nih. Makanya itu kenapa saya suka disebut pertandingan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita nanti sudah capai garis finish, kita boleh memenangkan pertandingan. Aku telah mengakhiri pertandingan hidupnya. Ada mahkota hidup. Kurang apa sih Rasul Paulus Bapak Ibu? Orang yang awalnya menghujat Tuhan, malah berbalik, malah menjadi salah satu, bukan salah satu mungkin dalam perjanjian baru, surat-surat yang dia tulis itu menjadi, bisa dikatakan 80% yang ada di dalam perjanjian baru. Dan Tuhan pakai untuk memulihkan orang, untuk memberkati orang. Dan akhirnya dia menyadari, ini semua karena anugerah Tuhan. Tapi maksud saya gini Bapak Ibu, ayo proses hidup ini akan selalu berjalan loh. Kalau kitanya yang gak siap, kalau kitanya yang gak mau selaras dengan Tuhan, kita bisa kalah. Gak kuat kita ngadapin hidup ini. Tapi saya yakin dan percaya gini, saat kita mau menyelaraskan kehendak kita, apapun yang terjadi di depan kita, kita percaya ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Dia yang memegang masa depan kita. Kita gak tahu sekali lagi kondisi di depan akan terjadi apa. Mungkin kita sekarang punya uang. Covid deh Bapak Ibu. Gak ada tuh yang namanya orang kaya, orang miskin,
setengah kaya, atau apapun. Yang kena COVID semua matinya harus langsung dikubur. Uang tidak berbicara saat COVID. Mau bayar berapapun, mau rumah sakit penuh gak bisa. Mau ngomong apa? Bos Samator ya, Samator mungkin di daerah Jawa Timur juga. Setahu saya meninggal ya Bapak Ibu. Samator itu penyuplai oksigen ya. Bosnya yang punya oksigen terbatas. Gimana kita? Kalau kita tanpa Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Semua karena anugerah Tuhan. Yuk selaraskan kehendakmu. Selaraskan apa yang kau mau. Terutama masa depanmu, apa yang kau inginkan. Saya yakin banyak hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang terus mengajarkan kita dengan program gereja, dengan ibadah. Untuk kita sama-sama terus dekat sama Tuhan. Manfaatkan waktu-waktu itu Bapak Ibu. Sehingga gini loh, pegangnya Bapak Ibu gini loh. Apapun yang ada di luar kita tidak mempengaruhi dengan apa yang ada di dalam kita. Kalau kita sudah sampai di titik itu, kondisi apapun di luar ini, kita gak akan terpengaruh. Karena kita tahu yang ada di dalam kita punya Tuhan yang besar. Bukan sekali lagi saya cuma menjelaskan, jangan lagi hanya stop cari apa yang Tuhan bisa buat dengan tangannya. Coba belajar untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Jangan lagi meminta. Tapi coba belajar untuk apa? Tuhan, maunya Tuhan apa ya dalam hidup saya? Saya harus lakukan apa ya? Bisnis saya harus lakukan apa? Di Tangerang, saya ada buka satu kios kecil lah Bapak Ibu, kios makanan. Saya buka tahun 2021 pas lagi sebelum Delta ya, itu pas lagi COVID tapi itu juga lagi tinggi-tinggi. Melalui kios ini saya belajar gini loh Bapak Ibu. Siapa sih yang kios dagangannya gak mau rame? Pasti mau semua lah, namanya kita berdagang kok, kita mau cuan itu udah pasti gitu. Tapi saya belajar untuk gini loh. Saya waktu buka kios atau hari demi hari saya nunggu di kios, saya berdoanya bukan lagi untuk rame. Tapi saya berdoa gini, Tuhan mau rame, gak rame, mau apapun yang terjadi dalam kios ini, saya tetap percaya Tuhan baik, kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Jadi kalau lagi omsetnya, pernah Bapak Ibu namanya kita dagang kok, hari-hari yang orang gak ada beli, hari-hari orang mungkin beli cuma 1-2 udah gitu dimaki-maki, ya ada kan namanya kita berdagang. Tapi kita percaya saat apapun yang terjadi dalam kios itu, ini punya Tuhan, saya udah gak mau terlalu stres Bapak Ibu. Saya cuma tahu Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pegang kendali, saya hanya mengelola, saya harus mengelola yang baik apa yang ada di tangan saya yang Tuhan sudah beri. Itu bagian saya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang berdagang, susah kita dagang Bapak Ibu. Kadang-kadang nih, ini curhatan pedagang ya. Gitu. Ini curhatan pedagang gitu. Percaya Tuhan akan berkati, toko akan rame, saya amini kok. Siapa yang gak mau? Tapi jangan berhenti nodong Tuhan terus. Supaya toko kita rame. Untuk apa? Kadang-kadang duitnya untuk kita nikmatin kok. Coba belajar dong. Tuhan mau apa melalui toko saya? Tuhan maunya apa untuk saya lakukan di toko saya? Itu yang coba saya lakukan sekarang. Sampai saya ngomong sama pegawai, saya ngomong gini loh. Kalau memang Tuhan izinkan toko ini belum untung dan untuk memberkati kalian, saya rela kok. Masih hidup Bapak Ibu pegawai saya kalau nanti ke Tangerang ketanya ya. Jadi ayo jangan berteori saja dengan firman Tuhan. Jangan kita cuma bisa hebat saja di mimbar. Praktekkan itu dalam hidupmu sehari-hari. Untuk engkau semakin selaras dengan Tuhan. Makanya tadi saya katakan, saya bisa, ayo Bapak Ibu siapa yang tokonya sepi. Percaya dengan iman Tuhan akan ramai. Saya amini Bapak Ibu. Kita boleh jujur-jujuran loh realitanya. Itu gak gampang loh kalau kita praktek di toko. Yang lain rame nih. Kita lihat aduh kok toko kita sepi. Mana ya katanya Tuhan akan memberkati. Ada loh terkadang itu pertanyaan itu dalam hati kita. Ada. Tapi saya yakin kalau kita mau selarasin kehendak kita. Sampai pun seperti anak muda yang kayak Tuhan bilang. Jual aja deh. Percaya akan kehendak Tuhan. Percaya akan perlindungan Tuhan. Meskipun kau belum melihat hari ini. Tapi percaya. Dia itu Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Gak mudah loh Bapak Ibu prakteknya. Ngomong gampang nih. Aduh kalau khotbah ini gampang. Ngomong nih gampang banget.
Praktekinnya susah. Belum mikirin lagi nanti pengembangan ini, naninu, aduh namanya kita berbisnis berdagang tuh sulit. Itu baru sisi dagang, belum sisi gereja, belum kehidupan pribadi, belum yang lain-lain. Makanya saya katakan, saya ngelakuin itu kalau saya mikir-mikir, aduh bisa stres saya kalau saya ngandelin kekuatan saya. Gak kuat otak saya. Waktu itu makanya saya ambil keputusan, saya bilang sama istri saya, udahlah kita nikmati yuk hari ini. Kita nikmatin yuk. Saya balik perspektif saya mau selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan ngomong apa? Matius 6 ayat 34 apa? Kesusahan hari ini cukup hari ini. Bapak Ibu, aduh, semua janji Tuhan tuh udah, ya bukan ini Alkitab yang maksud saya ya. Semua janji Tuhan, apa yang Tuhan inginkan udah ada di sini. Kitanya aja yang gak mau baca. Kitanya aja yang gak mau praktek. Maka dari itu hidup tuh simple, very simple. Saat kau tahu apa yang Tuhan inginkan, kau dekat sama Tuhan dan kau percayai dengan imanmu bahwa apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Saya yakin dan percaya apapun yang kau hadapi, kita tetap enjoy. Bukan gak ada masalah, ada kok masalah. Tapi kita tahu ada penyertaan Tuhan. Dan bukan juga kita akhirnya ongkang-ongkang kaki, gak kerja, no. Kerjakan yang terbaik yang kau bisa kerjakan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati apa yang kau kerjakan. Jangan males. Kadang-kadang ketemu orang juga ada yang kayak gitu ya Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan memberkati tapi saya lihat hidupnya kok stagnan. Oh ternyata ada di gereja saya Bapak Ibu. Dia ke gereja kami itu mungkin sudah 15 atau 15 tahunan lah. Jadi sebenarnya terhitung jemaat lama gitu. Saya sampai kadang-kadang gini loh. Ayo kamu usaha dong, saya modalin saya bilang. Saya beliin motor deh, Gojek kan bisa gitu ya. Ah enggak deh. Jadi kalau berdagang itu setengah bosen mungkin stop, berdagang apa stop. Ya gitulah, akhirnya hidupnya seperti itu saja. Lalu kadang-kadang suka pasang status rohani gitu yang kayak, apalagi ngutip ayat Alkitab yang menurut saya tidak sesuai konteks. Saya percaya Tuhan memberkati, saya percaya kok Tuhan berkati, tapi kamu kerjanya ini gak bener kok. Masih muda Bapak, ya sekarang sudah agak tua tapi masih dalam usia produktif. Ayo bagian kita kerjakan. Do your best, kan kita sering dengar ya. Do your best and God will do the rest. Lakukan apa yang terbaik yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kerjakan apa yang ada di tanganmu sekarang. Kau punya apa? Saya pikir gitu Bapak Ibu. Waktu awal 2022 saya berdoa, Tuhan mau apa lagi di tahun ini? Tuhan cuma ngomong gini, yang tangan kamu apa sekarang? Oh iya, saya ada kios, saya ada toko, saya kerja di gereja, saya bantu pelayanan orang tua saya. Ya udah, kamu fokus di situ. Oke, saya jalanin. Apa yang ada di tangan kita? Gini loh Bapak Ibu, satu prinsip yang saya lakukan gini. Tuhan akan mulai menyatakan kehendaknya dari apa yang kita punya. Bukan dari apa yang enggak kita punya. Jadi Tuhan selalu akan menyatakan kehendaknya, menyatakan semua apa yang dia inginkan dalam hidup kita dari apa yang kita punya di tangan kita. Bukan yang kita gak punya. Nah kadang-kadang justru kita cari yang gak kita punya, lalu kita akan ngomong mana Tuhan, mana kehendak Tuhan dari yang gak kita punya. Maka dari itu yuk hari ini, pagi hari ini, poin terpenting saya, satu poin aja. Selaraskan kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Cari hadirat Tuhan. Jangan lagi hanya cari berkat-berkatnya, tapi cari hatinya Tuhan. Jangan lagi kau hanya menjalankan kegiatan agamawimu saja, tapi kalau engkau mau lebih dekat, lebih dalam dengan Tuhan. Seperti pujian tadi, kejar hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan ngerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita kembali ke Matius yang tadi Bapak Ibu. Kita akan selesaikan di Matius 19 yang tadi baru sampai ayat yang ke 20. Ya, tadi baru sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan ke ayat yang 23. Matius 19 ayat 23 dikatakan seperti ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga.
Ayat yang ke-24 dikatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, ini kalau saya baca tafsirannya, bukan letter luck itu orang kaya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan. Ini sebuah kiasan menggambarkan bahwa orang kalau mau gini, orang kalau masih egois, kalau dirinya masih dirinya mau mengekang apa yang dia punya, ya itu dia nggak mau ngikutin kehendak Allah, dia nggak punya kerajaan surga. Yang mau diikutin cuma emosinya, egonya saja. Jadi ini bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh tidak boleh berusaha dan sukses, bukan. Dan unta di sini sekali lagi itu sebuah kiasan. Kalau Bapak Ibu baca di media-media yang kemarin ada satu keluarga yang meninggal di Jakarta, di Cengkareng. Itu kalau nggak salah ya, saya belum baca lagi. Dia menganut satu, saya nggak tahu apa gitu ya, satu sekte atau apa. Bapak Ibu, yuk saya mendukung gini loh. Setelah kita selaras dengan Tuhan, kita dalam dengan firman. Baca firman dengan yang benar gitu Bapak Ibu. Kenapa? Banyak orang, sekarang terlalu bebas ya. Kita mau YouTube, Bapak Ibu mau cari pendeta A sampai pendeta Z tuh mungkin ada. Pengajaran A sampai pengajaran Z tuh ada. Gitu. Tapi menurut saya belum tentu semuanya benar. Ada nih yang kemarin, ini yang saya dengar gitu ya, yang saya coba baca juga. Ada seorang artis yang buat podcast, dia berdoa untuk menyembah patung. Coba bayangin. Dan itu orang-orang, follower-followernya kayak hebat ya apa dan lain-lain. Saya cuma mau katakan ini loh, firman Tuhan tuh gak pernah salah. Jangan kau tempatkan firman tuh di bawah apapun. Firman Tuhan harus menjadi satu-satunya pelita dalam hidup kita. Tuntunan dalam hidup kita. Kayak sekarang orang ngomong, gak usah firman deh, yang penting kemanusiaan, humanis. Saya gak setuju. Firman harus menjadi yang satu-satunya lah, bukan terutama menurut saya. Satu-satunya dasar kebenaran hidup kita itu firman Tuhan. Jangan lagi liberal, gak apa-apa supaya kita bisa menginjil. Iya kembalilah menurut saya kalau firman katakan tidak ya tidak, iya ya iya, selebihnya dari iblis. Dari si jahat, dari iblis. Nah, baca firman ini sesuai dengan konteks. Saya juga belajar Bapak Ibu. Jadi menurut saya pendeta tuh harus siap selalu belajar, diberikan saran, diberikan kritik. Karena sekali lagi tafsiran kita ini mungkin bisa berbeda-beda. Jadi udah selaras dengan kehendak Tuhan, bagian kita yuk dalam ngejar hadirat Tuhan. Terutama saat baca firman nih. Jangan salah konteks. Nah contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita baca yang 25-26 ya ayat terakhir. Ketika murid-murid itu mendengar, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Nah ayat ke-26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Konteksnya ini bukan berarti saat kita punya masalah, bagi Allah gak ada yang mustahil. Bukan. Konteksnya itu di ayat yang ke-25. Jadi siapa dong yang dapat diselamatkan kalau anak muda yang kaya aja sudah melakukan Taurat, dia aja gak selamat. Ngeri ya Bapak Ibu. Nah Tuhan mengatakan bahwa itulah anugerah Tuhan. Bagi manusia gak mungkin. Logikanya Taurat itu kan ada, kalau gak salah ya, Taurat itu kan ada sekitar 600 sekian Taurat. Nah kalau kita masih hidup di zaman Taurat, kita melakukan satu kali kesalahan dalam Taurat, udah bye-bye hidup kita. Gak bakal bisa diselamatkan. Itu yang mustahil buat orang Farisi, buat orang Yahudi, itu mustahil. That's why Tuhan ngomong apa di ayat yang ke-26. Bagi manusia gak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi ayat ini jangan kita tafsirkan untuk saya percaya bisnis saya akan aman. Atau akan saya diberkati dan lain-lain. Kita pakai ayatnya ini. Bagi manusia gak mungkin. Ini bukan konteksnya Bapak Ibu. Jadi yuk belajar lagi, dalami firman-Mu. Dan apa ya Bapak Ibu, dekat dengan Tuhan dengan pengertian yang benar. Jangan hanya kita cuma dekat tapi tidak punya pengertian yang benar. Nah, saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Kita buka ayat yang terakhir Matius 16 ayat ke-24. Ayat yang sudah sangat terkenal. Matius 16 ayat 24. Pegang ya Bapak Ibu, ayat yang terakhir ini menjadi rema dalam hidup kita. 1, 2, 3 kita baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan
memikul salibnya. Ikut Tuhan tuh syaratnya 2 nih. Menyangkal diri dan memikul salib. Tapi Bapak Ibu, di terjemahan lain, kalau Bapak Ibu punya handphone, kita kan bisa buka ada terjemahan lain ya Bapak Ibu. Nah, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, buat saya tuh lebih nendang gitu ya. Kalau orang makan cabai di Surabaya katanya kan pedes semua ya. Jadi lebih nendang gini loh, saya bacakan ya di tafsiran bahasa Indonesia masa kini, Matius 16 ayat 24. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikuti aku atau mengikuti Yesus harus garis bawah ini loh, melupakan kepentingannya sendiri. Wow, ternyata yang dimaksudkan menyangkal diri salah satu tafsirannya apa? Melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan terus mengikut aku. Ternyata ini yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita harus melupakan kepentingan kita sendiri. Jangan salah tafsir, bukan berarti kita melupakan kewajiban kita sebagai istri, kewajiban kita sebagai ayah, kewajiban kita sebagai suami. Karena maaf ya Bapak Ibu, saya anak pendeta dari kecil. Saya tahu kadang-kadang banyak anak pendeta itu terlantar. Saya sama koko saya pernah bercanda gini, anak gembala itu nasib. Nasibnya apa Bapak Ibu? Papa mama punya jemaat 100 yang diurusin itu jemaatnya kadang-kadang kita bagian nomor berapa gitu. Jadi curcol ya, enggak lah itu hanya sekedar bercanda lah Bapak Ibu. Tapi kembali yuk, yang Tuhan mau nanti Bapak Ibu bisa baca ya, bisa cari di bahasa Indonesia masa kini. Yang Tuhan mau melupakan kepentingan kita sendiri dan memikul salib. Itulah selarasnya kita dengan Tuhan. Untuk kita meninggalkan kepentingan kita. Dan kita mau fokus dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mari hadapi tahun 2023 ini dengan selaras yuk. Apa yang Tuhan mau di bisnismu, di keluargamu, di gerejamu, di kehidupan pribadimu. Serahkan semua kembali ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Dia yang pegang kendali atas masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita naikkan sebuah pujian pada pagi hari ini. Kita tutup Alkitab kita bersateduh sejenak. Mari Bapak Ibu renungkan, sudah seberapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Masihkah hidup kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Masihkah hidup kita tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita mengomong dalam gereja itu bisa lebih mudah Bapak Ibu. Tapi prakteknya di lapangan itu sangat sulit. Tapi saya yakin dan percaya bagi manusia ini mustahil deh bisa selaras sama Tuhan. Mustahil kita bisa ikut apa yang Tuhan mau. Tapi ingat, bukan kekuatan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini yang harus kita pegang. Ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ikut kehendak Tuhan yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi Arya yang sama-sama katakan, kini aku percaya Tuhan, kini aku percaya tiada
dasar kami berharap. Mari sama-sama katakan dengan imanmu. Dan kini aku berserah pada rancanganmu. Kami berserah pada rancanganmu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau mengikuti panggilan hidup kami. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu. Bapa, Kau mengenal setiap kami. Bapa, Engkau, Dia mengenal setiap lubuk hati kita yang terdalam Bapak Ibu. Lebih dari siapapun. Lebih dari diri kita sendiri. Dia tahu setiap cerita hidupmu. Dia tahu isi hatimu. Dia tidak pedulikan masa lalumu. Makasih Tuhan. Dia tetap memilihmu. Dan ini Bapak Ibu, Dia yang mengubahkan setiap kita. Dia yang menyempurnakan setiap kita menjadi karya yang indah. Mari senang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasa-Mu Tuhan, itu yang menguatkan setiap kami. Dasar kami berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah. Sama-sama katakan, pada rancangan-Mu bagi setiap kami. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi dengan imanmu sama-sama katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang membuat kami bertahan sampai hari ini. Kuatkanku, dasarku berharap. Dan kini aku berserah. Kami mau berserah pada rancangan-Mu bagi setiap kami. Mari sama-sama katakan ini dengan imanmu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari pada pagi hari ini, saya nggak tahu apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi. Saya tidak tahu apapun yang sedang Bapak Ibu alami. Saya juga nggak tahu masa lalu kita seperti apa. Tapi melalui pujian ini, berharap yuk sama Tuhan. Selaraskan kembali. Mungkin kita udah agak keluar jalur nih dari track yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi dasar harap kita itu kekuatannya Tuhan. Dan berserahlah pada rancangan Tuhan yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu, orang yang setia susah loh. Tapi saya yakin dan percaya saat kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengizinkan Tuhan
untuk memakai hidup kita sehabis-habisnya, kita akan tetap setia sampai akhir hidup kita. Tidak ada yang sia-sia saat kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Bagi manusia mungkin itu sebuah kebodohan. Bagi manusia atau orang dunia memandang itu sebuah hal yang bodoh. Tapi percayalah, apapun yang kita lakukan, kalau kita menyelaraskan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak ada yang pernah sia-sia yang kita lakukan untuk Tuhan. Kalau hari ini engkau lelah dengan hidupmu, kalau hari ini engkau lelah dengan keluargamu, kau lelah dengan pekerjaanmu, saya cuma mau katakan hari ini, ada Yesus. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Berserah sama Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Ingat, ada Yesus, ada Yesus. Dia yang menyempurnakan kehidupan kita. Dia cuma satu-satunya pribadi yang siap untuk menopang hidup kita. Dia satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita. Yuk mari, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, selaraskan kehendakmu, berserahlah pada Yesus. Dan kau akan melihat betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidupmu. Tetap setia sampai akhir hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu Tuhan, menguatkan kami, dasar kami berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi yuk sama-sama katakan, kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami mau mengikuti setiap panggilan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mampukan setiap kami, Yesus.
kasih. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kau yang tahu yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu bagi setiap kami. Jesus, Jesus, we worship you Lord, we worship you, we worship you. La 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 la, Yesus, terima kasih, terima kasih. Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Kau yang menopang hidup kami. Kau Allah yang besar, Kau Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami tetap percaya Engkau tetap baik dalam hidup kami. Kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami menyelaraskan kehendak kami. Ajar kami untuk kami tunduk akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah bagi kami, tapi kami gak mau pakai kekuatan kami, karena kami percaya Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil untuk kami bisa menyelaraskan kehendak hidup kami dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap kami, agar kami dapat mampu memenangkan pertandingan iman kami, agar kami dapat mampu menjalankan kehidupan kami, karena kami sadar Tuhan, kami tanpa Tuhan gak bisa apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan, kami dapat melewati apapun. Bersama dengan Tuhan, kami dapat kuat untuk menghadapi badai-badai hidup kami. Dan kami akan sampai pada garis finish akhir hidup kami. Dan kami nanti akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Ajar kami untuk kami tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu berharap sama Tuhan. Ajar kami untuk selalu kami bergantung sama Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, semua yang kami punya, apapun yang kami punya, ini semua punya Tuhan. Dan kami kembalikan kembali untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala seluruh pelayan tempat ini. Apapun yang gereja ini sedang hadapi, kami juga percaya Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang besar bagi gereja ini, bagi Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Dan gereja ini akan Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam kehendak Tuhan. Dan biar kehendak-Mu yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kembali kepada pimpinan. Welcome home di EGC, gereja kesayangan kita semua. Saya di sini Mutia Babolu. Kamu siapa? Saya Dian Halawa. Kami di sini menyampaikan pengumuman sepekan. Setiap hari Selasa diadakan Komsel Lansia jam 6 malam. Jangan lupa, ayo gabung bersama-sama. Lewat online, jadi harus join semuanya para lansia. Dan jangan lupa, setiap hari Jumat jam 7 malam diadakan Pro-M di gereja. Jadi untuk semuanya yang ikut Pro-M harus datang. Tidak boleh tidak, karena ada banyak yang akan kita dapat di sana. Untuk para ladies and gentlemen, Ya. Oke.
Nah, jangan lupa setiap hari Minggu diadakan Youth jam 5 sore. Kalian yang kangen sama kami, Ya. oke ya? Aku Dan sih masih nggak ada kangen, lagi. Kak. Enggak ya? Ya, tetap ikuti aja apapun kegiatannya, teman-teman nggak boleh lewatkan. Karena di sana kita akan seru-seruan dan akan banyak hal-hal baru yang kita dapat. Oke, jangan lupa ya, nyesal kalau Ingat nggak ya, ikut. ingat. Jam 5 sore. Selamat pagi Sansan. Walah belum bangun si cantik. Selamat pagi sayang. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo bangun. Heh, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Yuk, siap-siap yuk, kita mau sekolah minggu sama mau ibadah. Oke, yuk siap-siap mandi ya. Tiap hari Minggu ada ibadah raya jam 7 pagi. Jangan lupa ya, harus lupa bangun datang. loh. Ini Sansan udah Bangun, semangat. Oke, sampai jumpa di gereja guys. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Tunggu Besti. Tunggu. lagi? Ada satu lagi Besti. Apa? Coba diingat, ada kan? Oh iya, mau ingatkan ya? Nah, iya itu. Baik, bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, boleh disalurkan lewat kotak persembahan. Dan bagi jemaat yang mau mentransfer lewat rekening, tertera di bawah ini. Oke guys. Oke, ini udah mau terlambat ini. Mau terlambat, ayo Jadi, kita berangkat sekarang. Oke, Sampai jumpa di sana jumpa ya. God bless you. Let's go. Siap. Ya. Hello, Sobat AGC. Apa ada yang masih bingung, bagaimana cara absen menggunakan barcode? Jangan khawatir, kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai cara absen menggunakan barcode. Pertama, siapkan handphone Anda. Kemudian, siapkan foto kartu anggota jemaat yang telah dibagikan. Terakhir, tunjukkan foto tersebut kepada petugas absensi untuk di-scan. Absensi tersebut dilakukan setelah ibadah selesai ya. Gampang kan, pasti bisa lah. Baiklah kalau begitu, saya pamit dulu ya. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Halo? Tes. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya melihat Bapak Ibu semangat pada pagi hari ini, ya semua bisa masuk di bait suci Allah untuk memuji, menyembah dan bersorak-sorai ya, karena kita menang bahwa hari ini bukan hanya kita mendapat berkat jasmani, berkat rohani, luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Bapak Ibu, yuk hari ini masih ingat ya, baru aja lewat. Temanya apa? Nah, luar biasa ya. Jadi tidak ada yang ngantuk ini tadi rasanya. Puji Tuhan ya. Saya juga berdoa. Setelah mendengar firman, kita mohon pada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Puji Tuhan ya. Ayo kita akan berdoa untuk persembahan.
Ya, silakan yang belum dilayani, silakan hambanya untuk memberikan amplop persembahan. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, mari kita angkat amplop persembahan kita dan saya akan berdoa. Ya, kami membawa setiap persembahan kami ini dengan penuh ucapan syukur, dikuduskan dan diberkatilah setiap tangan yang sudah memberi persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, Bapak Ibu, maaf. Sebelum kita meninggalkan bait suci, saya mohon sampaikan dulu, Bapak Ibu yang hari ini pertama kali bergabung di tempat ini, silakan ya angkat tangan. Ada beberapa saya melihat ya, puji Tuhan. Ya, selamat bergabung, beribadah sama Tuhan ya. Ya, ayo ya, dengan tiap minggu jam 7 ya, tadi ada pengumuman sudah diumumkan ya. Tuhan memberkati. Yuk Bapak Ibu, puji Tuhan. Sebentar lagi kita semua akan pulang ke rumah masing-masing. Saya mohon menjadi berkat di dalam keluarga kami semuanya, karena kami telah menerima semuanya anak-anak. Tuhan menerima berkat ya pada hari ini. Yuk, terimalah berkat. Mari kita semua terimalah berkat. Berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Isa dan Allah Israel yang sekarang menjadi bagian dalam hidup kita. Karena itu Tuhan, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dan persekutuan Roh Kudus yang akan menguatkan, membimbing dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Bapak Ibu yang sudah mengucap syukur dan terima, dalam nama Yesus bersama-sama saya katakan amin. Tuhan memberkati.